Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat ya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai sistem koordinasi. Sistem ini dibangun oleh sistem saraf, sistem hormon, dan sistem indera. Tujuan pembelajaran pada materi ini ada 12. Yang pertama, siswa dapat memerinci sistem-sistem organ yang tergabung dalam sistem koordinasi dengan menggunakan gambar. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan bagian-bagian neuron dengan menggunakan gambar neuron. Yang ketiga, siswa dapat memberikan contoh-contoh gerak refleks yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan mekanisme pengantaran impuls dengan menggunakan gambar. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan struktur sistem saraf pusat melalui pengamatan gambar. Yang keenam, siswa dapat mengumpulkan informasi atau data-data yang berkaitan dengan susunan saraf tepi dan media. Yang ketujuh, siswa dapat menganalisis berbagai jenis hormon yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar endokrin. Yang kedelapan, siswa dapat menganalisis perbedaan sistem saraf dengan sistem hormon. Yang kesembilan, siswa dapat menunjukkan struktur panca indera dari mata, telinga, kulit, lidah, dan hidung dengan menggunakan gambar. Yang kesepuluh, siswa dapat menjelaskan mekanisme melihat dengan menggunakan bagan. Selanjutnya, siswa dapat mengurutkan tahapan mekanisme melihat oleh mata. Dan yang terakhir, siswa dapat melakukan percobaan untuk menentukan area kepekaan lidah terhadap rasa. Pada pertemuan yang pertama ini, kita akan membahas 3 materi, yaitu sistem saraf, sistem endokrin, dan sistem indera. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai sistem saraf. Pada materi ini, kita akan membahas neuron, sel neuroklial, sinapsis, impuls saraf, gerak sadar dan refleks, kemudian mekanisme penghantaran impuls, selanjutnya sistem saraf pusat yang terbagi menjadi 2, otak dan medula spinalis. Kemudian yang terakhir kita akan membahas sistem saraf tepi yang terbagi menjadi 2, yaitu saraf kranial dan saraf spinal. Sistem saraf manusia disusun oleh jutaan sel saraf yang disebut dengan neuron dan sel pendukung yang disebut dengan neuroglia. Nah, apa sih fungsi dari sistem saraf? Fungsi sistem saraf yang pertama mengumpulkan informasi dari dalam dan luar tubuh. Itu merupakan fungsi sensorik. Kemudian yang kedua, mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian, memproses informasi di otak dan sumsum tulang belakang, yang dimana ini termasuk fungsi integrasi. Kemudian yang terakhir, mengirimkan informasi ke otot, kelenjar, dan organ sehingga dapat merespon dengan tepat, yang termasuk fungsi motorik. Sel-sel neuron dalam sistem saraf saling berhubungan melalui struktur yang disebut dengan sinapsis. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel saraf. Seperti yang terlihat pada gambar, sel saraf terdiri atas 3 bagian utama, yaitu badan sel, dendrit, dan neurit, atau yang disebut dengan akson. Kita bahas yang pertama, badan sel. Di dalam badan sel terdapat sitoplasma, nukleus atau inti sel, dan nukleolus, anak inti sel. Kemudian yang kedua ada dendrit, merupakan tonjolan sitoplasma yang pendek dengan ujung yang bercabang. Nah, dendrit ini berfungsi untuk meneruskan rangsangan atau impuls saraf menuju badan sel saraf. Yang ketiga ada neurit atau akson. Neurit atau akson merupakan serabut saraf berupa tonjolan sitoplasma yang panjang. Fungsi dari akson
meneruskan impuls saraf dari badan sel yang satu ke badan sel yang lain. Akson dilindungi oleh selubung myelin. Selubung myelin ini disusun dari sel-sel sekuan yang memberi makan akson dan membantu regenerasi akson. Seperti yang sudah dijelaskan, selubung myelin berfungsi sebagai pelindung dan juga memberikan nutrisi pada akson. Sedangkan sel sekuan merupakan penunjang sel saraf berupa lemak yang fungsinya menghasilkan myelin atau selubung saraf. Selanjutnya ada nodus Ranvier yang berfungsi untuk mempercepat jalannya rangsangan. Dan yang terakhir, ujung akson yang berfungsi untuk menghubungkan sel saraf satu dengan yang lainnya. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam sel saraf. Macam sel saraf ada 3, yaitu ada neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron konektor. Neuron sensorik berfungsi membawa rangsangan dalam bentuk impuls saraf dari alat indera menuju saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya neuron motorik yang berfungsi untuk membawa hasil olahan rangsangan dalam bentuk impuls saraf dari sistem saraf pusat menuju organ efektor yang disebut dengan otot atau kelenjar. Dan yang terakhir ada neuron konektor yang merupakan neuron penghubung. Fungsi neuron konektor meneruskan rangsang dari neuron sensoris menuju neuron motoris atau neuron lain pada sistem saraf pusat. Impuls saraf. Impuls saraf adalah rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron atau serangkaian pulsa elektrik yang menjalari serabut saraf. Nah, apa saja contoh dari impuls? Contoh impuls yaitu perubahan suhu, tekanan, bau, aroma, suara, benda yang menarik perhatian, dan berbagai rasa seperti asin, manis, asam, dan pahit. Impuls yang diterima oleh reseptor dan disampaikan ke efektor akan menyebabkan terjadinya gerakan. Gerakan ini terbagi menjadi 2, yaitu gerak sadar dan gerak refleks. Gerakan terbagi menjadi 2, yaitu gerak sadar dan gerak refleks. Gerak sadar adalah gerak yang terjadi karena disadari atau disengaja. Contohnya seperti gerak memegang buku saat ingin belajar atau mengambil pensil saat ingin menulis. Sedangkan gerak refleks adalah gerak yang tidak disengaja atau tidak disadari. Contohnya seperti terangkatnya kaki saat menginjak paku, menutupnya kelopak mata ketika benda asing masuk ke mata, dan gerakan tangan saat memegang benda panas. Penjalaran impuls pada gerak sadar. Impuls pada gerakan sadar melalui jalan panjang, yaitu dari reseptor ke saraf sensoris, kemudian dibawa ke otak untuk selanjutnya diolah oleh otak. Kemudian hasil olahan otak berupa tanggapan dibawa oleh saraf motorik sebagai perintah yang harus dilaksanakan oleh efektor. Penjalaran impuls pada gerak refleks. Pada gerak refleks, impuls melalui jalan pendek atau jalan pintas yang dimulai dari reseptor penerima rangsangan, kemudian diteruskan oleh saraf sensoris, kemudian dibawa ke sumsum tulang belakang tanpa diolah di dalam otak, langsung dikirim tanggapan ke saraf motor untuk disampaikan ke efektor.
Selanjutnya, mekanisme jalannya impuls saraf yang terbagi menjadi dua, yaitu penghantaran melalui membran plasma di sepanjang sel saraf, dan yang kedua, penghantaran melalui sinapsis. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai penghantaran impuls saraf melalui membran plasma. Untuk tahap yang pertama, tidak ada rangsangan, disebut dengan keadaan istirahat atau fase polarisasi, yang dimana muatan listrik di luar membran neuron adalah positif, sedangkan muatan listrik di dalam neuron adalah negatif. Adanya perbedaan muatan di dalam dan di luar sel saraf terjadi karena perbedaan penyebaran ion pada kedua sisi membran. Konsentrasi ion Na+ di luar sel saraf lebih banyak dibandingkan di dalam saraf, sedangkan konsentrasi ion K+ di dalam sel saraf lebih banyak dibandingkan di luar sel saraf. Selanjutnya, fase yang kedua yaitu depolarisasi. Ketika datang rangsangan yang kuat, permeabilitas sel terhadap ion Na+ meningkat, sehingga Na+ yang berada di luar sel masuk ke dalam sel saraf. Akibatnya, muatan dalam sel saraf berubah menjadi positif. Proses ini terus terjadi hingga menyebabkan rantai reaksi. Dengan demikian, impuls berjalan sepanjang akson atau disebut sebagai potensial aksi. Fase yang ketiga yaitu repolarisasi. Ketika ion Na+ masuk ke dalam sel saraf, ion K+ dengan cepat ditransfer keluar sel saraf. Akibatnya, potensial membran dalam sel saraf berubah kembali menjadi negatif. Repolarisasi menyebabkan sel saraf kembali menuju ke keadaan istirahat dan siap untuk menerima rangsangan berikutnya. Jika repolarisasi terjadi secara berlebihan, maka potensial membran dalam sel saraf menjadi sangat negatif, dan kondisi ini disebut hiperpolarisasi, yaitu kondisi di mana impuls tidak dapat melewati neuron, disebut sebagai periode refraktori. Selanjutnya yang kedua mengenai penghantaran impuls saraf melalui sinapsis. Sinapsis adalah sambungan antara neuron yang satu dengan neuron yang lain. Pada saat impuls melintas sinapsis, impuls dapat terus dijalarkan atau dihambat. Neuron yang terletak sebelum sinapsis disebut neuron prasinapsis, sedangkan neuron yang terletak setelah sinapsis disebut neuron pasca sinapsis. Jika impuls telah sampai di membran prasinapsis, vesikel-vesikel akan menuju membran prasinapsis karena pengaruh Ca2+ yang masuk ke bonggol sinapsis. Selanjutnya, vesikel-vesikel tersebut akan melepaskan zat neurotransmitter. Zat ini berfungsi menghantarkan impuls ke ujung dendrit neuron berikutnya. Neurotransmitter menerima impuls dan akan berdifusi melewati celah sinapsis. Selanjutnya, neurotransmitter akan berikatan dengan protein khusus atau reseptor yang berada di membran pasca sinapsis. Ikatan antara neurotransmitter dengan reseptor ini mengakibatkan impuls dapat diteruskan ke sel saraf lainnya.
Kemudian kita akan membahas mengenai organisasi sistem saraf. Sistem saraf terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, atau disebut juga dengan medula spinalis. Otak terdiri dari 3 bagian, yaitu otak besar disebut cerebrum, otak kecil disebut cerebellum, yang ketiga sumsum lanjutan, yaitu disebut medula oblongata. Selanjutnya ada sistem saraf tepi yang terdiri dari 2 saraf somatif atau saraf sadar, yang kedua saraf otonom, saraf tak sadar. Saraf somatis terdiri dari 2, yaitu ada 12 pasang saraf otak yang disebut dengan kranial, yang kedua 31 saraf sumsum tulang belakang yang disebut dengan saraf spinal. Selanjutnya saraf otonom yang terbagi menjadi 2, saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Seperti yang telah kita ketahui, sistem saraf pusat terdiri dari 2, yaitu ada otak encephalon, yang kedua itu ada sumsum tulang belakang medula spinalis. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai otak encephalon. Otak adalah pusat koordinasi utama yang berada di dalam tulang tengkorak. Otak dibagi menjadi 3 bagian, yaitu otak depan atau otak besar, cerebrum. Kemudian yang kedua ada otak kecil, cerebellum, dan yang ketiga ada batang otak. Otak besar, cerebrum, terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada lobus frontal, yang kedua lobus varietal, yang ketiga lobus temporal, dan yang keempat lobus occipital. Selanjutnya fungsi bagian otak. Bagian otak yang pertama yaitu otak besar, cerebrum, yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada lobus frontalis, bagian depan. Fungsinya sebagai pusat pengaturan kulit dan gerakan otot. Yang kedua, lobus parietalis, bagian atas. Fungsinya sebagai pusat ingatan dan kecerdasan. Yang ketiga, ada lobus temporalis, bagian samping. Fungsinya sebagai pusat pendengaran. Dan yang keempat, lobus occipitalis, bagian belakang. Fungsinya sebagai pusat penglihatan. Kemudian bagian otak yang kedua ada otak kecil atau cerebellum. Fungsi cerebellum sebagai keseimbangan tubuh, postur, dan pemerataan fungsi otak kiri dan otak kanan. Bagian otak yang ketiga yaitu batang otak. Batang otak terdiri dari 3 struktur utama, yaitu otak tengah, mesencephalon, yang kedua pons, yang ketiga medula oblongata. Untuk yang pertama, otak tengah atau mesencephalon. Fungsi dari otak tengah atau mesencephalon ini sebagai pendengaran, gerakan mata, sensasi wajah, hingga respon dari perubahan lingkungan, serta mengatur pergerakan mata, memproses informasi visual dan suara yang diterima oleh otak. Kemudian yang kedua ada pons paroli, merupakan bagian terbesar dari batang otak yang terletak di bawah otak tengah. Pons merupakan kumpulan dari saraf yang menghubungkan berbagai bagian otak dan terdapat ujung awal saraf kranial. Yang ketiga ada
medula oblongata atau disebut dengan sumsum lanjutan. Medula oblongata ini fungsinya sebagai pusat pengaturan aktivitas tubuh termasuk mengalirkan darah, kadar oksigen, serta fungsi jantung dan paru-paru. Selanjutnya, sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Sumsum tulang belakang merupakan lanjutan dari medula oblongata dan terletak di dalam rongga tulang belakang. Fungsi dari sumsum tulang belakang ini sebagai penghubung impuls dari dan ke otak serta mengatur gerak refleks seperti refleks pupil, kejap mata, dan refleks lutut. Setelah kita membahas mengenai sistem saraf pusat, selanjutnya kita membahas sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi bertugas mengatur penghantar impuls dari dan ke sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi terdiri dari dua, yaitu sistem saraf aferen dan sistem saraf eferen. Sistem saraf aferen ialah sistem saraf yang membawa impuls dari reseptor menuju saraf pusat. Yang kedua, sistem saraf eferen, yakni sistem saraf yang membawa impuls dari saraf pusat ke efektor. Sistem saraf tepi menghubungkan saraf pusat dengan bagian tepi atau perifer tubuh. Sistem saraf tepi terdiri atas saraf sadar dan saraf tak sadar. Saraf sadar atau yang disebut dengan saraf somatik merupakan sistem saraf yang mengatur gerakan yang disadari. Sistem ini terdiri atas 12 pasang saraf otak, kranial, dan 31 saraf sumsum tulang belakang spinal. Yang kedua, saraf tak sadar disebut juga dengan saraf autonom. Sistem saraf autonomi mengkoordinasikan kerja organ tanpa disadari, seperti kerja otot pada jantung dan usus. Sistem saraf ini terdiri atas saraf simpatis dan parasimpatis yang bekerja saling berlawanan. Berikut ini merupakan cara kerja saraf simpatis dengan saraf parasimpatis yang dimulai dari bagian tubuh pupil. Saraf simpatis memperkecil pupil, sedangkan parasimpatis memperlebar pupil. Yang kedua, bagian tubuh jantung, saraf simpatis mempercepat denyut jantung, sedangkan parasimpatis memperlambat denyut jantung. Yang ketiga, kantung kemih. Saraf parasimpatis menghambat pengosongan kantung kemih, sedangkan saraf parasimpatis memacu pengosongan kantung kemih. Yang keempat, kelenjar saliva atau ludah. Saraf simpatis menghambat pengeluaran saliva, sedangkan parasimpatis memacu pengeluaran saliva. Dan yang terakhir, yang kelima, bagian tubuh bronkus. Saraf simpatis memperlebar bronkus, sedangkan saraf parasimpatis memperkecil bronkus.